Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar dan etika bioteknologi, begitu ya. Ini kelas B ya. Sebelum memulai perkuliahan mungkin kita bisa absensi terlebih dahulu ya, biar bisa melihat siapa yang tidak hadir hari ini, atau mungkin ada ketua kelasnya yang bisa melihat siapa yang tidak hadir dan kenapa alasannya, untuk mempersingkat waktu biar diskusinya bisa lebih maksimal gitu ya. Nanti di akhir pertemuan hari ini ketua kelasnya bisa menghadap ke saya. Baik, ini saya izin buka materi ya teman-teman. Untuk outline hari ini cukup menarik karena kita membahas tentang genomika era, di mana memang teknologi dan kemajuan zaman sekarang ini sudah luar biasa, tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita sebagai mahasiswa begitu harus mengetahui apa update yang terkini. Dan untuk outline-nya ini kita bisa lihat di slide juga, nanti teman-teman bisa akses juga. Nanti slide-nya saya akan taruh di asinkronus di Cydia untuk bahan review teman-teman di rumah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai histori DNA, PCR, DNA sequencing, bioinformatika, lalu nanti research areanya ke arah mana, serta aplikasinya. Tujuannya, kami mengharapkan mahasiswa ini bisa mengetahui bagaimana sih prinsip dari DNA sequencing tersebut, lalu bagaimana kemajuan genomik era di bidang bioinformatika. Terus juga harapannya kita juga bisa mengetahui aplikasi-aplikasi terkini di bidang bioteknologi, terutama di genomik. Oke, mungkin kita bisa lihat di slide ya. Ini kalau misalnya bisa kita lihat gambar, terlihat bahwa di sana ada orang tua, lalu di bawahnya itu adalah anak dari si orang tua tersebut. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang tahu maksud dari gambar yang ada di sini? Ya, silakan. Oke, jawabannya sudah cukup menggambarkan ya. Ya, jadi dari gambar di situ kita bisa melihat bahwa memang gen itu dibawa oleh orang tua, atau misalnya kalau misalnya untuk hewan atau tumbuhan dari induknya atau inangnya. Ya, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kalau misalnya kita melihat kok ada anak yang bapak ibunya memang berkulit hitam, pasti anaknya juga akan berkulit hitam seperti itu. Tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa memang gen itu dibawa oleh orang tuanya. Secara simpelnya seperti itu analoginya. Nah, untuk slide ini ya berikutnya, jadi kita bisa lihat di gambar ada sejarah perkembangan penemuan DNA gitu. Kalau kita menjabarkan satu mungkin terlalu lama, jadi nanti bisa diperjelas lagi di rumah. Yang perlu kita highlight di sini, pada tahun 1953 pertama kali James Watson ini menemukan struktur DNA double helix. Jadi saat itu diketahui bahwa ternyata DNA itu bentuknya ganda. Dari situlah mulai membangkitkan peneliti-peneliti lain untuk bisa mengembangkan, terutama di bidang genomik tadi. Lalu mungkin ada yang bisa lihat lagi yang menarik atau sudah tahu salah satu gambar di sini? Ya, silakan. Atau mungkin sudah pernah membaca dari artikel atau sosial media yang lebih mudah dipahami mungkin untuk zaman sekarang, itu ya. Baik ya, yang gambar domba ini. Jadi memang kita ketahui bahwa pada tahun 1996 ini sudah sangat lama sekali ya. Tapi ternyata saat itu pun perkembangan sudah sangat maju, di mana peneliti berhasil mengkloning domba. Ya, kalau misalnya kita bisa melihat domba ini awalnya berasal dari sel induk domba hitam.
lalu dikawinkan dengan domba putih sehingga menghasilkan kloningan domba putih tersebut. Kalau misalnya penasaran, kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai cloning itu sendiri. Baik, di sini juga ada istilah menarik yaitu CRISPR pada tahun 2012. Ini juga salah satu penemuan yang cukup mutakhir di mana teknologi ini dipergunakan sampai sekarang ya, terutama untuk di bidang-bidang kesehatan, pangan, bahkan untuk bioteknologi hewan atau bioteknologi marine, aquaculture seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke slide mengenai teknologi di bidang genomik ini mungkin sangat banyak, tapi untuk pertemuan saat ini kita akan terfokus pada 3 hal, yaitu PCR atau polymerase chain reaction, lalu DNA sequencing, selanjutnya bioinformatika. Ini lumayan sebenarnya materi ini sangat menarik karena sangat relate untuk penelitian-penelitian zaman sekarang seperti itu. Karena juga minggu lalu kita sudah membahas tentang teknologi tradisional di bioteknologi menggunakan teknik fermentasi. Nah, untuk minggu ini memang kita arahnya adalah ke teknologi atau bioteknologi modern. Lalu kita bisa lihat di sini pada gambar di sana ada istilah polymerase reaction dan DNA replication. Kira-kira ada yang tahu apa perbedaannya dari kedua kedua situasi ini atau kedua hal ini? Ya, kalau memang ada yang belum tahu bisa kita baca bersama-sama ya, untuk mengetahui apa sih prinsipnya dari DNA dan PCR itu. Ya, untuk sedikit overview juga buat teman-teman, mungkin sekarang di lab kita belum ada ya PCR, alat PCR. Nanti kalau sudah ada, kita bisa sama-sama mungkin secara langsung melihat apa sih komponennya gitu. Maksudnya apa? Karena secara langsung mungkin lebih jelas, tapi setidaknya kita secara teori sudah tahu ya apa itu komponennya. Yang pertama adalah DNA template, lalu ada enzimnya, polimerase DNA polimerase, lalu ada primer lagi oligonukleotida. Selanjutnya yang keempat ada DNA trifosfat. Ini fungsinya nanti kalian baca sendiri satu persatu. Lalu yang kelima adalah buffer system. Itu. Selanjutnya ini adalah penjelasan gambar dari circle PCR tadi yang ada 3 step atau proses. Ini kita bisa lihat satu denaturasi, yang kedua annealing, lalu yang ketiga adalah extension. Bisa kita lihat di sini bahwa untuk PCR memang kita harus mempunyai primer. Primernya biasanya dari masing-masing company itu sudah punya, tergantung DNA apa yang akan dilakukan replikasi. Nanti akan hasil akhirnya DNA tersebut akan tercopy menjadi suatu produk PCR seperti itu. Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena akan ada pertemuan lain yang membahas mengenai step-stepnya PCR seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa menonton video terlebih dahulu ya untuk melihat atau bisa memvisualisasi bagaimana sih sebenarnya step by step tadi. Apa sih yang dimaksud dengan annealing, apa yang dimaksud dengan tadi elongation, terus bagaimana nanti enzimnya bekerja di sana, apa fungsi primernya. Jadi kita bisa lihat sama-sama di video tersebut. Ya, selanjutnya untuk DNA sequencing. Jadi kita sudah bahas tentang PCR ya. Terus kita sudah lihat bagaimana video dari stepnya PCR tadi. Jadi mungkin ada yang bisa sedikit menjelaskan tadi apa bedanya PCR dengan DNA replication. Ya, boleh. Yang ingin mendapatkan nilai tambahan bisa menjawab nanti di akhir pertemuan.
backup untuk tambahan nilai kalian. Ya, silakan. Siapa? Oh ya, bagaimana? Ya, ya tepat sekali ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya ya. Saya harap semua sudah sedikit tergambarkan apa ya dari genomic era ini, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tidak perlu sungkan, silakan ditanyakan kepada saya langsung. Tidak usah menunggu sampai akhir perkuliahan. Jadi memang kita harapkan sekali lagi untuk teman-teman bisa aktif menjawab, lalu bisa bisa saling berdiskusi, karena kita sama-sama ya belajar di sini ya. Saya pun belajar, kalian juga belajar, seperti itu. Ya, selanjutnya untuk DNA sequencing. DNA sequencing ini saya bacakan dulu untuk pengertiannya, di mana digunakan untuk menentukan nukleotida di DNA segmen, lalu dari genom atau dari mikrobiom. Nah, ini sama seperti yang lain, kita harus tahu dulu ya bagaimana historinya untuk mendapatkan teknologi seperti itu pada zaman sekarang atau saat itu. Jadi kita bisa merasakan kerja keras dari para peneliti, sehingga kita yang sekarang yang langsung bisa menikmati hasil penemuannya, bisa lebih sungguh-sungguh untuk menciptakan hal-hal inovasi lainnya. Terutama ini adik-adik yang baru ya di bioteknologi dari semester 1, harapannya ya bisa meneruskan, bahkan bisa jadi mungkin menemukan hal-hal baru, jadi penemu. Kita kan tidak ada yang tahu gitu. Jadi tidak perlu khawatir atau ragu apakah kita bisa untuk melakukan hal itu di sini di Indonesia, di UNESA. Kita tidak perlu putus asa terlebih dahulu. Kita harus yakin bahwa kalau kita paham, kita punya passion di sana, jadi insya Allah akan menghasilkan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Atau histori dari DNA sequencing ini, kita bisa lihat penemuan DNA struktur pada tahun 1953 tadi ya, dimana double helix itu ditemukan. Itu jadi salah satu pionir untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan di bidang genomika tadi. Lalu untuk ini bahasan DNA sequencing ditemukannya pada tahun 1965 oleh Frederick Sanger. Nanti mungkin kita akan bisa mendengar istilah Sanger ini karena adalah salah satu penemunya. Begitu. Selanjutnya pada tahun 1977 87 ini mulai ditemukan first gen sequencing, second gen sequencing, lalu third gen sequencing pada tahun 2011 dan pengembangan di 2015. Ini beda company, tapi pada prinsipnya adalah menggunakan third gen sequencing, seperti itu. Ya, ini yang tadi sama ya. Jadi apa nih bedanya first generation, second generation, third generation? Pasti kalau kita lihat semakin maju ya otomatis menggambarkan alat-alat yang ditemukan juga menjadi lebih advance, seperti itu. Kita bisa lihat di sini fragmen yang bisa diidentifikasi mengalami kemajuan ya. Jadi fragmennya bahkan bisa digunakan lebih sedikit untuk mengidentifikasi suatu nukleot tadi, untuk mengidentifikasi nukleot tadi. Jadi kalau bisa kita bilang di sini bahwa sampel yang digunakan tidak perlu banyak, hanya sedikit saja udah bisa mengidentifikasi apa itu genom dari siapa, spesies apa, seperti itu ya. Ini ada mungkin bisa menonton video untuk bisa memperjelas apa sih dari tahapan-tahapan tadi, bagaimana cara visualisasinya. Oke, baik. Terima kasih sudah mulai terbuka pikirannya. Gimana ya gitu.
ternyata sejauh ini ya teknologi yang sudah ada dan dikembangkan. Jadi buat teman-teman, apakah merasa semakin termotivasi untuk tahu lebih dalam atau bagaimana setelah adanya penjelasan ini? Ya, harapannya kita sama-sama makin termotivasi ya. Jangan sampai setelah pelajaran ini malah merasa waduh susah, gimana ini gitu. Semoga ya bisa menumbuhkan semangat para generasi muda untuk tahu dan mengembangkan teknologi yang sekarang dan semakin berkembang lagi. Oke, bisa kita lihat lagi ya. Untuk slide selanjutnya ada Illumina sequencing. Ini salah satu company. Di saat saya bersekolah di Taiwan, saat itu tim dari Illumina datang ke kampus kita mengenalkan NGS mereka yang mereka kembangkan untuk mengidentifikasi gen-gen tertentu, lalu pengembangannya untuk aplikasi-aplikasi di bidang pangan, lingkungan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kami dilihatkan chip-chip yang mereka gunakan dalam penelitian atau dalam alat mereka. Jadi kalau kita bisa sedikit melihat prinsipnya, jadi mereka itu sama, pada dasarnya kita butuh sampel DNA ya yang ingin diidentifikasi. Lalu mereka ini menggunakan prinsip coloring. Jadi ada marker-marker tertentu yang membuat masing-masing nukleota tadi itu mempunyai ciri khas warna masing-masing. Jadi nanti mereka akan menggunakan coloring tadi, kombinasi coloring tadi untuk menentukan oh ini gennya lebih similarity-nya kemana gitu. Jadi kalau bisa kita lihat ini menarik ya, warna-warni ya. Jadi tidak monoton, tidak hitam putih saja. Ya ini memang tapi salah satu penemuan yang luar biasa juga di situ. Itu untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya. Illumina itu company apa, lalu apa saja yang bisa digunakan di aplikasi kehidupan sehari-hari seperti itu. Agar bisa lebih tergambarkan, bukan cuma teknologi saking advance-nya bisa digunakan apa tidak gitu. Terus apa impact-nya, apa hasilnya dari alat tersebut, aplikasinya seperti apa gitu. Lanjut, kita bahas mengenai ini mungkin terakhir dari genomic era ini, yaitu tidak kalah penting ada bioinformatika. Jadi di sini sebelum lanjut dan membahas lebih dalam ya, ada yang sudah pernah dengar bioinformatika itu seperti apa? Atau nanti kita sama-sama cari tahu ya. Ini sebenarnya juga akan ada prakteknya lebih dalam lagi di semester selanjutnya gitu. Tidak perlu khawatir, intinya pada pengantar bioteknologi ini tidak usah diambil pusing kok ini materinya kok sangat dalam atau sulit gitu. Karena memang di pengantar dan etika bioteknologi itu adalah salah satu memberikan gambaran ke adik-adik sekalian bagaimana sih bioteknologi itu, apa sih pengembangannya, teknologi yang sudah ada saat ini bagaimana, lalu prinsipnya seperti apa, jadi aplikasinya kemana saja, seperti itu. Jadi bukan untuk menakut-nakuti wah semakin susah ini ya, enggak. Jadi kita harapkan mahasiswa itu sudah mulai tergambarkan di semester awal ini, oh ternyata bioteknologi ini luas ya pengembangannya, emang sangat aplikatif ya, seperti itu. Jadi untuk saya belum bisa gitu, tenang saja, masih akan ada praktikum yang membantu nantinya mahasiswa untuk lebih paham dalam suatu materi seperti itu. Dan salah satunya bioinformatika ini memang akan ada praktiknya di semester ke depan. Nah, buat teman-teman ini mahasiswa yang memang suka dengan komputasi, komputer sains, statistik, matematika seperti itu, ini pada dasarnya adalah disiplin-disiplin yang digunakan
untuk mengembangkan bioinformatika. Begitu. Nah, apa sih fungsinya, apa yang digunakan, bioinformatika ini akan digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, ini juga untuk, kalau kita bisa baca di sini ya, bisa membantu menggabungkan short sequencing fragment menjadi suatu full genome, lalu mengidentifikasi gen, variasinya seperti apa, dan komparasi dengan gen lainnya, genom lainnya, seperti itu. Lanjut, kita lihat ini arahnya ke research area atau pemanfaatan dari bioinformatika itu sendiri. Nah, ini kita bisa tahu bahwa bioinformatika nantinya bisa, karena menggunakan komputasi ya otomatis, yang pada awalnya dari lab pada umumnya atau lab bahasa yang kita bisa bilang seperti itu, diolah menggunakan komputer, otomatis hasilnya harusnya bisa lebih kuat, lebih banyak yang bisa diidentifikasi dibandingkan kita menggunakan alat-alat yang secara manual seperti itu ya. Tapi ya pada dasarnya tidak ada langsung ke arah sini. Ini adalah pengembangan awalnya adalah dari penemuan di lab bahasa tadi. Bagaimana PCR tadi kita bisa mengidentifikasi, lalu tadi DNA sequencing, dari sana dulu dasarnya. Jadi tidak bisa awal tiba-tiba langsung bioinformatika, kita langsung bahas yang sudah dalam bentuk database, seperti itu ya. Jadi semuanya pun harus memang dikumpulkan dulu dari penemuan-penemuan sebelumnya yang akan digabungkan menjadi suatu big data, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya bisa mendeterminasi evolutionary relationship. Ya, ini kalau misalnya kita bisa lihat dari gambar, terdapat satu gen X, lalu ada genom yang lain. Ini misalnya dari gen pohon satu dan pohon yang lainnya. Lalu ternyata pas dicek secara bioinformatik ini menggunakan sistem, diketahui bahwa genomnya ternyata mempunyai similarity gitu. Ya, seperti itu salah satu aplikasinya. Ya, selanjutnya ini juga yang terakhir, aplikasi dari genomik, bidang genomik tadi. Ini bisa kita aplikasikan atau sangat berguna bagi perkembangan manusia pada dasarnya. Yaitu satu, mungkin kita tahu bahwa manusia itu mempunyai karakteristik masing-masing. Dengan kita bisa mengidentifikasi gen kita masing-masing, peneliti itu atau dokter tersebut akan tahu ternyata si A ini memang lebih cocok menggunakan treatment obat B misalnya, sedangkan dari gen yang B kita bisa lihat dia lebih cocok pakai tipe obat yang A dengan unsur dari obat tersebut dibandingkan dengan gen yang ada dalam tubuh kita. Jadi sudah sejauh itu perkembangannya, jadi luar biasa ya. Bukan cuman asal memberikan obat, tapi kita juga bisa tahu ternyata masing-masing orang punya sensitivitas tersendiri gitu. Lalu yang kedua, ini mungkin saya akan overview cepat saja ya, karena kita juga keterbatasan waktu di sini. Nanti untuk lebih dalamnya banyak sekali sekarang jurnal-jurnal yang membahas hal mengenai genomik, jadi tidak perlu khawatir. Atau nanti saya akan masukkan ke CD-nya tadi, teman-teman bisa akses di sana secara asinkronus, video-video yang tadi ditampilkan, jurnal-jurnal yang tadi mungkin jurnal-jurnal terkini mengenai genomik data tadi. Lalu tadi kita bahas juga tentang CRISPR ya, ini salah satu editing genom bisa menggunakan teknologi CRISPR. Nah, ini salah satu aplikasinya, kita bisa menggunakan untuk membuat si tanaman A ini bisa tahan terhadap area chemical atau tanah, misalnya tanah yang gambus atau memiliki area yang ekstrim. Jadi dengan adanya teknologi bioteknologi tadi
di genomik era tadi bisa memodifikasi suatu tanaman menjadi tanaman yang mempunyai kualitas lebih baik lagi. Jadi begitu hebatnya ya sekarang teknologi. Selanjutnya di bidang livestock juga seperti itu. Jadi bukan cuma di pertanian, tapi mungkin di peternakan kita bisa membuat hewan-hewan yang memproduksi susu sedikit jadi menjadi produksi banyak, atau menambahkan salah satu produksi, menambahkan jumlah protein di sana. Mungkin di suatu saat nanti akan memiliki sapi perah yang kadar proteinnya melebihi dari kadar protein pada saat zaman sekarang gitu. Lalu dari tadi ya NGS tadi juga kita bisa mengidentifikasi hewan-hewan apa saja yang ada di suatu perairan hanya dengan meneliti air dari perairan tersebut. Jadi luar biasa, sampai sebegitu detailnya kita bisa mengetahui apa sih tanpa harus kita menyelam ke dalam air laut misalnya. Dan nantinya pasti pengembangan genomik ini akan arahnya ke AI dan mesin-mesin learning yang sudah kita ketahui sekarang ya. Seperti itu. Oke, ini sudah di akhir pertemuan teman-teman. Alhamdulillah kita sudah membahas begitu banyaknya teknologi di genomik era tadi. Mungkin ada yang bisa merangkum apa saja yang sudah kita bahas hari ini ya. Jadi yang pertama itu kita bahas tentang PCR. Mungkin DNA dulu ya, DNA, historinya tentang DNA dulu, lalu pengembangannya di PCR, DNA sequencing, sampai ke bioinformatika. Jadi ini memang salah satu gambaran bagaimana suatu genomik era ini terjadi saat ini, yang aplikasinya luar biasa. Tadi kita sudah bahas ya. Itu mungkin cuma hanya sedikit contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari lebih dalam lagi di zona tadi. Ini juga nanti jadi bahan diskusi kita selanjutnya. Ini juga saya masukkan tugas di Cydia juga, nanti bisa kalian akses. Di sana nanti teman-teman tertolong saya masing-masing orang mencari aplikasi dari genomik ini. Terserah, bebas mau di bidang pertanian, di bidang animal science, atau di aquaculture atau bagaimana. Jadi untuk jurnalnya itu bebas, yang penting menggunakan teknologi genomik tadi, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita akhiri? Oke, ya. Baik, jadi memang luar biasa ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, yang mau berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Semoga materi hari ini bisa menjadi pembuka pikiran dari teman-teman semua untuk mau mendalami bioteknologi untuk selanjutnya. Jadi jangan patah semangat untuk adik-adik yang baru masuk di semester 1, untuk adik-adik yang memang belum mempunyai dasar di bidang ini. Jadi kita memang sama-sama belajar untuk lebih dalam lagi, lebih berkembang lagi dari segi pengetahuan, skill kita, soft skill kita. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru juga, dan jangan takut untuk mulai mengembangkan diri gitu. Mungkin materi hari ini hanya singkat, tidak bisa mencakup semua hal informasi gitu. Jadi kalian harus bisa mandiri untuk bisa mencari tahu sendiri. Dan nanti kalau ada yang mau didiskusikan ke saya juga silakan, saya membuka open diskusi kapanpun. Ingat, jadi ya jangan sampai menunggu jangan mengganggu hari libur kalian juga gitu ya. Oke, itu saja, terima kasih. Untuk tugas tadi ya ada di Cydia, di LMS yang tadi. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya insya Allah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.